Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tema karakteristik perkembangan moral yang beranggotakan Hafiz Taufikur Rahman, Haji Maulana Jildin Rumi, dan juga Nur Fadia kami. Pokok isi dari tema karakteristik perkembangan moral. Yang pertama, pengertian pengembangan moral. Kedua, tahap-tahap perkembangan moral. Tiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. 4. Upaya optimisasi perkembangan moral. Materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perkembangan moral atau disebut dengan moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya. Dan begitu sebaliknya, jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. 2. Tahap-tahap perkembangan moral. 1. Tingkat pertama disebut prekonvensional morality atau anak usia 4-10 tahun. Pada stadium 1, anak menganggap baik atau buruk sesuatu atas dasar akibat yang ditimbulkannya. Pada stadium 2, pada tahap ini, anak tidak lagi secara mutlak tergantung kepada aturan yang ada di luar dirinya atau ditentukan oleh orang lain, tetapi mereka sadar bahwa setiap kejadian mempunyai beberapa segi. 2. Tingkat kedua disebut konvensional morality, anak usia 10-13 tahun. Pada stadium 3, pada stadium ini anak memperlihatkan orientasi perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain. Menjadi anak yang manis masih sangat penting dalam stadium. Stadium 4 adalah tahap mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. 3. Tingkat ketiga disebut post-confessional morality, anak usia 13 tahun atau lebih. Pada stadium 5, pada stadium ini ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial, karena sebaliknya lingkungan sosial atau masyarakat akan memberikan perlindungan kepadanya. Pada stadium 6, pada tahap ini ada norma etik di samping norma pribadi dan subjektivisme. Ini berarti ada perbedaan penilaian antara seseorang dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Menurut psikoanalisis, moral dan nilai menyatu dalam konsep superego yang dibentuk melalui jalan internalisasi larangan-larangan atau perintah-perintah yang datang dari luar, khususnya orang tua, sedemikian rupa, sehingga akhirnya terpancar dari dalam diri sendiri. Teori-teori lain yang non-psikoanalisis beranggapan bahwa hubungan anak orang tua bukan satu-satunya sarana pembentukan moral. Para sosiologi beranggapan bahwa masyarakat sendiri mempunyai peran penting dalam pembentukan moral. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg dipengaruhi oleh perkembangan nalar, sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang, menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. 4. Upaya optimalisasi perkembangan moral. Harlock mengemukakan ada 4 pokok utama yang perlu dipelajari oleh anak dalam mengoptimalkan perkembangan moralnya, yaitu mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotanya, sebagaimana dicantumkan dalam hukum, kebiasaan dan peraturan, mengembangkan dari hati nurani, belajar mengalami perasaan bersalah dan rasa malu bila perilaku individu tidak sesuai dengan harapan kelompok, dan mempunyai kesempatan berinteraksi sosial untuk belajar apa saja yang diharapkan anggota kelompok. Pokok pertama yang penting dalam pelajaran menjadi pribadi yang bermoral ialah belajar apa yang diharapkan kelompok dari anggotanya. Pokok kedua adalah pengembangan hati nurani sebagai kendali internal bagi perilaku individu. Hati nurani merupakan tanggapan terkondisikan terhadap kecemasan mengenai beberapa situasi dan tindakan tertentu yang telah dikembangkan dengan mengasosiasikan tindakan agresif dengan hukum.
Pokok ketiga adalah pengembangan perasaan bermasalah dan rasa malu. Setelah anak mengembangkan hati nurani mereka dibawa dan digunakan sebagai pedoman perilaku. Pokok keempat adalah mempunyai kesempatan melakukan interaksi dengan anggota kelompok sosial. Interaksi sosial memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Sekian dan terima kasih, hanya ini saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kita, yaitu kelompok saya yang terdiri dari Fadia, saya Hafiz dan Haji. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.